Halo Moms, jumpa lagi dengan saya, Eli Sutrisna. Kali ini saya ingin sharing kepada Moms semua mengenai 7 langkah membuat hidup lebih sederhana. Videonya sendiri saya ambil dari radio talk show saya, You Are Excellent di Radio UFM dan TV Excellent. Moms, silakan like dan komen videonya ya, dan tentunya subscribe channelnya, serta bunyikan loncengnya agar selalu dapat notifikasi kalau ada video baru yang diposting. Nah, penasaran kan? Apa sih 7 langkah membuat hidup lebih sederhana buat kita-kita semua? Silakan saksikan videonya ya, Moms. Semoga bermanfaat. 94,7 UFM, it's all in you victorious moms. Kita sudah bersama Mbak Elis di sini dari Excellent Group, dan nanti kita bisa baca ringkasan ini di majalah Excellent. Jadi Bisa di TV ya. Di TV Excellent TV juga ada, Excellent. betul sekali. Jangan lupa harus disimak. Setiap minggunya kita membahas hal-hal yang penting, tentunya untuk bisa membooster kita supaya menjadi lebih excellent. Dan pagi hari ini kita membahas tentang 7 langkah penyederhanaan hidup kita. Betul ya. sekali. Ini hidup bersosialisasi atau juga menyangkut hidup dalam pekerjaan juga nih? Hidup secara keseluruhan. Otomatis ketika kita mampu melakukan penyederhanaan di dalam hidup kita, maka baik itu di dalam urusan rumah, urusan pekerjaan, bisnis, kemudian juga sosialisasi, pertemanan, dan lain sebagainya, itu kita akan memiliki waktu yang cukup. Jadi kita bisa memiliki kehidupan yang seimbang juga gitu. Nah, mungkin kalau Mam sudah siap gitu ya dengan bolpennya dan kertasnya, atau kalau nggak dengan gadgetnya, siap untuk mengetik gitu kan ya. Jadi 7 langkah itu saya bacakan dulu lah ya. Jadi yang pertama itu adalah delegate, ya. Yang kedua itu outsource. Yang ketiga itu eliminate. Yang keempat itu consolidate. Yang kelima downsize. Yang keenam delay atau defer, dan yang ketujuh itu adalah improve. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah delegate. Sebetulnya banyak sekali tugas-tugas yang rasanya ingin kita lakukan sendiri semuanya. Apalagi kita ya perempuan gitu, kita kadang-kadang suka merasa we are super gitu, we can do everything gitu kan. Semuanya kita bisa lakukan, dan betul memang kita sebagai wanita itu dianugerahi dengan apa ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Kayaknya kita ngerjain apa aja bisa gitu. Kalau kita multitasking, kemudian juga multi talenta gitu. Kayaknya ngerjain apa aja kita bisa. Nggak bisa aja tuh kita bisa sekarang nanya Mbah Google gitu. Terus mendadak jadi bisa gitu kan. Mau masak apa aja nggak ngerti, cari Mbah Google, kita jadi bisa. Apapun kita kayaknya bisa lakukan semua. Tapi kalau kita mau melakukan semuanya sendiri, dan apalagi kita mengharapkan hasilnya sempurna, maka akibatnya kita nanti akan nggak punya waktu. Padahal kita itu harusnya memilah-milah mana sih waktu yang terbaik yang harus kita lakukan sendiri, mana yang waktu yang kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Dan pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, sebagian kita delegasikan. Tidak semua tugas kita serahkan kepada orang lain, tidak ya. Yang kita memang lakukan dengan sangat baik kita lakukan sendiri. Yang kita rasa bahwa kita bisa delegasikan kepada orang lain, yang kalau kita katakan itu mereka bisa dibayar lebih murah daripada tenaga kita, misalnya gitu ya. Nah, kita serahkan. Contoh misalnya kalau di kantor deh, di perusahaan gitu. Misalkan Moms bekerja sebagai seorang sekretaris misalkan. Kan kalau untuk memfotokopi dokumen, tidak harus sekretari yang lakukan misalkan, bisa saja itu diminta kepada yang membantu di sana, bisa itu office boy gitu ya, yang membantu misalnya fotokopi. Kenapa? Karena contoh, seorang sekretaris tugasnya adalah untuk mengatur jadwal pertemuan, mengingatkan pertemuan gitu ya, melakukan phone calls gitu ya, sehingga misalkan fotokopi itu bisa diserahkan kepada orang lain yang hourly rate-nya lebih rendah gitu, contoh. Kemudian di rumah, bagaimana penerapan delegasi ini di rumah? Contoh, kalau kita masak, mungkin kita memang masaknya enak ya, udah ya masak kita. Tapi kalau kita memiliki seorang pembantu rumah tangga, misalnya untuk cuci-cuci misalnya gitu ya, mungkin kita bisa serahkan gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau urusan masaknya belum tentu kita serahkan kepada pembantu rumah tangga, karena bisa saja seleranya beda gitu ya, taste-nya juga beda, cara memasaknya berbeda gitu.
Nah, harus diingat dalam hal delegasi itu kita harus mengajarkan cara yang kita inginkan, karena kadang-kadang caranya orang itu dan caranya kita itu berbeda. Kalau misalnya kita mengatakan delegasi, misalnya kita ngomongin masak dulu deh gitu ya. Misalkan untuk menyiangi sayuran misalnya. Anggap kita ambil sekarang misalnya wortel. Untuk menyiangi wortel, memotong wortel aja itu kan caranya beda-beda. Tergantung kita mau masak apa, gitu kan? Misalnya mau masak capcay, oke, itu motongnya aja udah, oh harus tipis-tipis, oh harus bulat-bulat, oh harus atau memanjang atau harus menyerong gitu kan. Selera orang kan beda-beda. Jadi kita ajarkan dulu, kita kasih contoh, kemudian baru orang itu lakukan. Cara mendelegasikan pekerjaan itu adalah dengan mengajarkan dulu, kemudian baru membiarkan orang itu melakukan. Masih di dalam supervisi. Kalau sudah sering bikin capcay, kita udah tahu, Mbak, ini kita mau bikin capcay, jadi wortelnya dipotong untuk bikin capcay. Karena nanti kalau untuk bikin sop, motongnya mungkin beda lagi gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, iya kita nggak bisa serahkan ke orang lain, harus semua saya yang kerjakan. Terus katanya kalau minta si mbak, mesti salah mbaknya gitu kan. Nah, itu mungkin karena kita belum mengajarkan caranya gitu. Nah, jadi ingat, di dalam delegasi itu bukan sekedar kita memindahkan satu pekerjaan ke orang lain, bukan. Tapi kita harus mengajarkan juga caranya sesuai dengan yang kita inginkan, karena kan tiap orang caranya beda-beda. Dan kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa orang yang membantu kita ataupun orang yang kita delegasikan itu memiliki keterampilan ataupun kemampuan yang sama dengan kita. Kalau sama, mungkin dia tidak di situ, dia sudah menjadi kita. Jadi kita mendelegasikan sesuatu itu harus disertai dengan instruksi yang jelas, ekspektasi apa yang kita inginkan dari orang tersebut, bagaimana caranya, dan kapan kita menginginkannya. Itu penting juga. Karena kalau nggak, kita misalnya minta seseorang melakukan, tapi kita nggak bilang bahwa kita butuhkan dokumen itu untuk difotokopi 1 jam lagi kita perlu untuk meeting. Dia merasa bahwa, oh oke, ini aku harus fotokopi, tapi ini barusan diminta, misalnya ini kita lagi ngomongin fotokopi, kemudian minta ke office boy itu juga diminta oleh orang lain untuk membuatkan minuman karena ada tamu misalnya. Nah, itu kan prioritasnya dia nggak tahu nanti mau yang mana, gitu lah contoh ya. Itu dalam hal delegasi. Tapi kita tetap harus mengembangkan kebiasaan dan keterampilan kita untuk mendelegasikan tugas-tugas kita kepada orang-orang yang hourly rate-nya lebih rendah daripada kita. Ya, itu kita harus lakukan supaya kita bisa melakukan tugas-tugas yang betul-betul menjadi core kompetensinya kita dan juga menjadi memang tugas yang harus kita lakukan dan kita lakukannya dengan baik gitu ya. Dan yang kedua adalah outsource. Outsource itu biasanya di dalam sebuah perusahaan kita melakukan penyederhanaan di dalam tugas-tugas ya. Jadi misalkan contoh, core kompetensi ataupun core bisnisnya ini kita apa misalnya gitu. Kalau misalnya kita core bisnisnya adalah kita perusahaan trading misalkan contoh. Lalu apakah kurir menjadi bagian dari kita? Enggak gitu. Atau apakah cleaning service menjadi core bisnis kita? Enggak. Kalau itu enggak, mungkin kita bisa outsource tenaga cleaning service misalnya. Ketika dulu saya memimpin perusahaan, karena pada waktu itu saya pada saat yang bersamaan saya menjadi direktur dari 3 PT dan juga CEO dari satu perusahaan joint venture, itu dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Sehingga otomatis saya bertanggung jawab untuk banyak sekali hal. Nah, di situ ketika saya melihat bahwa waduh karyawannya banyak sekali kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita buat secara lebih simple gitu ya bisnisnya, karena kalau nggak terlalu banyak nanti, kalau apalagi saya harus ngurusin office boy, saya harus ngurusin cleaning service dan itu adalah karyawan kita, itu bisa pusing. Jadi apa yang kita lakukan? Kita outsource. Jadi cleaning service kita outsource. Jadi ada perusahaan yang memang kerjaannya ngurusin office boy dan cleaning service. Jadi dia mengirimkan ke kita setiap hari sekian orang. Kita nggak mau pusing. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang sakit, ada yang izin, mereka akan menggantikan dengan orang lain karena kontraknya kita adalah berdasarkan jumlah orang yang dikirim. Contoh gitu kan. Jadi kan kita nggak pusing gitu loh. Terus kemudian kurir gitu ya juga sama, kita outsource aja gitu. Jadi ada saat-saat ketika kita lagi banyak sekali pengiriman, ya mereka yang akan mikirin gimana caranya. Kalau tidak ada pengiriman, mereka juga yang pikirin. Kalau kita memikirkan semuanya,
Akibatnya apa? Akan terjadi pemborosan baik dalam hal tenaga kerja maupun pemborosan di dalam expenses kita gitu ya. Gitu. Itu jadi ada beberapa hal yang memang kita bisa outsource gitu, terutama di dalam perusahaan ya. Nah, ini adalah menyederhanakan bisnis kita. Jadi bisnis itu ramping. Jadi kalau di sebenarnya banyak orang bilang, "Oh ya wah, perusahaan saya besar loh, karyawannya sekian ratus, sekian ribu" gitu. Pertanyaannya, efektif nggak, produktif nggak, efisien nggak gitu loh. Karena kalau nggak itu terjadi pemborosan biaya. Nah, apalagi sekarang ini di dalam di bisnis kita ini sekarang di Indonesia kan banyak yang bilang, iya nih lagi bisnis ini lagi lesu. Kebayang nggak kalau misalnya bisnis lagi lesu, sedangkan expenses kita itu membengkak karena kita punya orang-orang yang banyak sekali ya, sedangkan mereka kurang produktif karena kita tidak mengatur secara efisien gitu. Nah, itu waduh bahaya sekali, dan kita harus menyiapkan organisasi itu lebih ramping tapi lebih produktif. Kenapa? Kalau perusahaan lebih ramping, kita juga akan bisa membayar gaji karyawan lebih tinggi, dan karyawan akan lebih lebih termotivasi juga gitu. Jadi udah nggak usah dipusingin lagi deh tuh gitu ya. Nah, kalau orangnya banyak, kadang-kadang orang tuh saling mengandalkan juga. Oh ya nggak usah aku, kan ada dia gitu. Yang satu lagi, oh ya nggak, bukan aku, dia juga gitu. Yang lain lagi, akhirnya apa? Satu pekerjaan bisa tidak ada yang mengerjakan karena saling mengandalkan. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, jadi bisnisnya disederhanakan, tentunya kehidupan rumah tangga juga disederhanakan ya. Jadi semuanya itu happy gitu. Kalau kita happy melakukan pekerjaan apapun, tugas apapun, itu hasilnya biasanya lebih maksimal. Gitu. Lama-lama kita itu jadi apatis ya. Kita juga jadi rasanya, aduh hidup kita ini kayaknya jadi gak enak. Your Excellent ini, Mbak Elis memaparkan 7 langkah untuk mempermudah atau menyederhanakan kehidupan kita ya Mbak ya. Iya, betul. Baru sekali. 2 yang di-share Mbak. Baru 2. Ya, tadi kita dari rencananya 7 langkah untuk menyederhanakan hidup gitu ya, agar kita juga secara bersamaan bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Baru 2 tuh tadi, baru delegasi dan outsource. Nah, kita ngomongin yang ketiga kalau gitu. Yang ketiga itu adalah eliminasi ya, eliminate. Jadi kita banyak lah ya, tanpa kita sadari kita itu melakukan hal-hal ataupun tugas-tugas yang sebetulnya tidak memberikan dampak apa-apa kepada hasil ataupun kepada goal yang kita sudah tetapkan di awal gitu. Nah, itu kita harus secara sadar perlahan-lahan menghilangkan. Kita mengeliminasi tugas-tugas itu, ataupun juga bahkan mungkin bukan tugas ya, kegiatan ataupun hal-hal yang nggak ada manfaat gitu kadang-kadang. Misalnya kita kalau yang namanya sosialisasi, bertemu dengan sahabat, dengan teman gitu ya, itu boleh sebetulnya untuk memperkaya wawasan kita ya, pengetahuan kita. Tapi kalau misalnya kita akhirnya tahu bahwa oh kalau ketemu dengan orang-orang tertentu itu menghabiskan waktu kita karena dipenuhi dengan curhat gitu ya, dengan gosip-gosip yang nggak jelas. Nah, kita akhirnya secara sadar harus mulai mengurangi gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kita boleh bertemu dengan orang-orang yang memang akan menambah pengetahuan kita, akan memberikan semangat kepada kita, orang-orang yang positif, itu boleh. Nah, kita berteman itu kita juga harus pilih-pilih. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita berteman dengan orang-orang yang negatif, yang terus-menerus menyedot energi kita gitu, lama-lama kita itu jadi apatis ya. Kita juga jadi rasanya, aduh hidup kita ini kayaknya jadi nggak enak gitu loh ya. Jadi memang kembali lagi, life is a choice ya. Hidup itu adalah pilihan. Jadi kita mengeliminasi ya hal-hal yang nggak perlu, yang nggak penting deh gitu ya, tadi gosip-gosip gitu ya. Kemudian ya yang ngomongin yang nggak penting gitu. Jadi kalau kita ngobrolin itu misalnya ya kayak contoh adalah misalnya kalau mendengarkan radio juga deh gitu. Nah, dengerin radionya kan dengerin radio UFM gitu. Nah, jadi kita mendengarkan hal-hal yang penting-penting, yang positif-positif. Dengerin lagu juga sama kan, dengerin yang positif gitu, yang menyenangkan gitu. Nah, terus nonton TV juga boleh tuh, nonton tuh ke TV Excellent. Lewat itu, lewat gadgetnya boleh, lewat notebooknya boleh, lewat PC-nya boleh, tinggal klik aja tuh ke www.tvexcellent.com. Itu juga kita akan mendapatkan berbagai informasi, berbagai inspirasi, motivasi, edukasi gitu ya, mengenai peningkatan kehidupan gitu, kemudian berbisnis juga gitu ya. Nah, contoh kayak gitu. Jadi
kita secara sadar mengeliminir, ya, mengeliminasi hal-hal yang tidak penting ataupun tidak berguna dalam kehidupan kita, agar kita betul-betul bisa berjalan lurus untuk bisa mencapai tujuan kita, ya. Nah, itu adalah hal yang ketiga. Yang keempat adalah consolidate. Jadi kita konsolidasi. Kita ketika melakukan tugas kita melakukan pekerjaan kita harus fokus, ya. Jadi dari awal kalau kita mengerjakan satu tugas, satu pekerjaan, itu ketika kita mulai mengerjakannya, itu kita fokus kerjakan sampai selesai, gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita melakukan pekerjaan kemudian di tengah-tengah stop, melakukan hal yang lain lagi, baru kembali lagi, gitu ya. Nah, itu akan menghabiskan lebih banyak waktu. Jadi sebaiknya di dalam schedule kerja kita ataupun di agenda kerja kita itu kita buat block time. Jadi kita block, misalnya contoh, tiba di kantor, misalnya setengah jam pertama adalah misalnya membaca email, misalnya udah setengah jam itu membaca email, udah. Kemudian setelah selesai membaca email, kemudian apa yang akan dilakukan dengan email-email itu? Apakah ada yang harus dijawab, gitu kan? Apakah ada yang harus di follow up? Apakah ada yang harus di forward, gitu kan? Apa yang harus di delete, gitu kan? Nah, ketika kita di kantor gitu melakukan pekerjaan kita, maka betul-betul hanya email-email yang penting yang di kantor punya, yang berurusan dengan pekerjaan yang kita baca, gitu ya. Jadi kita juga tidak membuang waktu kita. Nah, kemudian setelah itu misalnya nextnya adalah kita mau menyiapkan apa, misalnya membuat laporan. Ketika kita membuat laporan, misalnya kita tentukan, oke, laporan ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama ya? 1 jam. Ya udah, 1 jam itu kerjakan. Ketika ada dering telepon, mungkin kita bilang, sorry ya, nanti aku telepon lagi deh, gitu. Saya lagi nyelesain report nih. Kenapa? Kalau kita melakukan, misalnya kita lagi membuat report, kemudian kita kepotong dengan pekerjaan yang lain, kembali lagi membuat report, itu kita harus setidaknya harus membaca lagi dari depan, gitu. Nah, itu akan kira-kira mengurangi waktu beberapa lama. Nah, itulah yang membuat kita kurang produktif, biasanya itu seperti itu. Jadi kita do entire job at once, ya, from start to finish, gitu, dibandingkan dengan kita mulai terus stop, mulai lagi stop lagi, gitu ya. Itu biasanya nggak efektif lah kayak gitu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah downsize, ya. Nah, dalam tugas-tugas kita itu sebetulnya kan ada satu proses. Di dalam melakukan pekerjaan itu ada satu proses yang memang dari awal sampai dengan akhir. Kalau di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, itu contoh yang seperti yang tadi saya katakan ketika saya membimbing para pengusaha, ya, karena saya sebagai business coach sekarang ini, banyak sekali para pengusaha yang ketika melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya itu mereka prosesnya kepanjangan, gitu. Prosesnya tuh kebanyakan. Padahal untuk mencapai ke titik itu prosesnya nggak usah sebanyak itu. Nah, kita bisa mengurangi proses-proses itu, baik itu adalah di dalam operationnya, ya, di dalam operasional mereka, gitu. Kemudian di dalam menciptakan produk, ya, ataupun membuat produk, gitu. Itu prosesnya pun juga bisa disederhanakan, bisa dikurangi. Jadi downsize itu seperti itu maksudnya. Ya, memang sih kadang-kadang segala sesuatu kita harus step by step. Jadi demikian pun di rumah juga sama, gitu ya, ketika kita melakukan pekerjaan kita. Oke, misalnya step-stepnya itu bisa kita downsize juga. Jadi coba deh, Mams, sambil liatin gitu, nanti ini hari ini kalau melakukan pekerjaannya di rumah, tugasnya coba dilihat deh. Kira-kira prosesnya itu, semuanya itu benar-benar ada manfaatnya nggak? Kalau memang bermanfaat semua, ya wes, lakukan semuanya gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya ada, oh ya ada sesuatu yang bisa di downsize gitu. Downsize aja, dikurangin stepnya. Itu akan mengurangi waktu juga. Kalau misalnya kita dalam melakukan suatu proses pekerjaan gitu ya, satu step aja kita hilangkan, itu sudah mempercepat waktu untuk mengerjakan. Nah, jadi lebih produktif, ya? Jauh lebih produktif dan lebih efisien. Nah, apalagi kalau perusahaan itu penting banget, gitu ya. Kita cut dulu sampai di kita sini. Cut ya. Tapi nanti kita masih lanjut lagi. Masih ada 2 lagi nih. Iya, betul, Mams. Jangan kemana-mana, Your Excellent akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Dari sisi importance dan urgency-nya. Kalau memang urgent dan important, gitu ya, memang penting banget dan memang penting. 94,7 UFM, it's all in you, victorious moms. Selena Gomez with the heart wants what it wants. Pasti ya, semua orang menginginkan hidupnya lebih simple, nggak ribet, nggak repot, dan pastinya lebih produktif. Nah, ini sudah dikasih nih bocorannya.
baru 5 sih, sekarang 2 lagi ya Mbak Elis ya. Iya. Cara-cara atau 7 langkah penyederhanaan dalam kehidupan kita, baik dari sisi bisnis, pekerjaan, atau juga bisa untuk kehidupan rumah tangga ya Mbak ya. Betul. Oke, Iya. silakan dilanjutkan nomor 6. Nomor 6. Ya, jadi nomor 6 itu kita sebut dengan delay atau defer. Jadi kalau misalnya tadi kita mengatakan bahwa misalnya kalau kita di kantor gitu ya, pagi hari kita datang, kemudian kita buka email, misalnya setengah jam waktu kita adalah untuk membaca email. Nah, kemudian kita siapkan bolpen dan kertas di situ ya. Kemudian kita baca email, kemudian mungkin ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Nah, jangan begitu, baca email itu, kemudian iya aduh aku harus ngerjain ini ya. Kemudian kita tinggalkan email itu, kemudian kita mengerjakan tugasnya. Kemudian baru kita balik lagi ke email gitu, baca email berikutnya gitu kan. Nah, itu sangat-sangat tidak produktif ya. Jadi yang harus dilakukan adalah ada yang harus dilakukan, dicatat. Oke, saya harus melakukan ini gitu berdasarkan email tersebut. Ini baca email yang berikutnya, ada apa lagi yang harus dilakukan. Nanti dari list itu baru kita masukkan ke dalam schedule. Apakah ada yang harus dilakukan hari itu? Gitu kan? Hari itunya harus kapan? Pagi kah, siang kah, sore kah? Atau ada yang bisa memang besok gitu ya. Jadi kita bagi waktu kita. Jadi kita tidak bekerja seperti pemadam kebakaran. Jadi ada hal-hal yang memang bisa kita delay, ya kita delay gitu. Karena ketika kita melakukan pekerjaan kita harus memperhatikan kepentingan dan kegentingannya. Jadi dari sisi importance dan urgency-nya. Kalau memang urgent dan important gitu ya, memang penting banget dan memang genting, ya dilakukan pagi itu, kita schedulekan untuk dilakukan misalnya pagi itu dengan memperhatikan juga tugas-tugas yang memang sudah kita tulis sebelumnya gitu ya. Jadi selalu kita lakukan seperti itu. Jadi lihat dari sisi kepentingan dan sisi kegentingan. Ada yang kita merasa genting tapi nggak penting gitu loh. Nah mungkin itu hal-hal itu bisa kita delegasikan, karena artinya apa? Kalau menurut kita itu tidak penting, ada kemungkinan memang bisa dilakukan oleh orang lain juga gitu ya. Jadi kembali lagi, tidak semua pekerjaan harus kita yang lakukan sendiri. Dengan kita mengorganize tugas-tugas kita, contoh tadi ya, kita membaca, kemudian kita tulis gitu apa yang harus kita lakukan, baru kita lihat lagi apa yang sudah kita tulis, dan kita lihat dari sisi kepentingan dan kegentingannya, ya, importance dan urgency-nya. Kemudian kita lihat apakah harus kita yang melakukan sendiri atau kita delegasikan, atau bahkan ada yang harus dieliminir juga gitu ya. Nah, itu akan membuat hidup kita jauh lebih produktif. Hidup kita jadinya lebih simple gitu ya. Nah, yang terakhir, yang nomor 7 adalah improve. Kadang-kadang kenapa sih kita mengerjakan suatu tugas memakan waktu yang lama? Bisa jadi itu adalah karena kemampuan kita kurang. Contoh, waktu itu pernah ada satu ya orang, dia harus menyelesaikan satu daftar hadir ya. Jadi ketika ada yang daftar gitu kan, kemudian dia masukin, dia cari dulu, yang huruf S misalnya, namanya yang daftar misalnya Susan, dia cari dulu ke S, nanti dia baru diselipin ke nomor sekian, diselipin lagi. Rupanya dia tidak tahu yang namanya sort di dalam file Excel. Padahal kan dia ketik aja di bawah dulu semuanya, nanti kalau udah dia tinggal sort gitu kan, ya, di sort berdasarkan abjad, itu udah langsung nyusun semua gitu dari A sampai Z gitu kan. Nah, karena dia tidak mampu, dia tidak tahu, akibatnya apa? Dia melakukan pekerjaan itu dengan lama sekali gitu. Nah, artinya apa? Setiap kita harus mengimprove kemampuan kita. Contoh masak aja deh. Kemarin saya baru lihat juga tuh di Facebook ada seorang tukang jualan, nggak tahu sih saya kue tiaw goreng atau apa gitu. Dia bisa masak pakai beberapa kompor gitu loh. Cekatan sekali. Itu kebayang nggak, produktivitasnya tinggi sekali. Yang masak cuma satu orang, tapi dia bisa pakai berapa kompor, yang ngantri panjang, rame gitu, tapi cepet gitu. Contoh seperti itu. Kebayang nggak sih kalau misalnya itu dia tidak mahir gitu kan ya, berarti kan masaknya lama. Itu mungkin juga itu orang-orang yang ngantri udah bubar semua gitu. Jadi artinya apa? Di rumah juga sama seperti itu. Ketika kita mahir dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita akan lebih cepat. Sebenarnya kita di rumah pun masak gitu, contoh ya, kita bisa misalnya yang satu apinya kita lagi ngerebus air untuk misalnya ngerebus ayam misalnya, yang satu buat ngegoreng misalkan, yang satu ngoseng gitu. Itu sebenarnya bisa loh gitu, kita bisa pakai 3 api misalnya gitu. Akhirnya masak itu nggak perlu sampai 3 jam di dapur. Jadi moms, itu adalah 7 langkah untuk kita menyederhanakan hidup kita ya. Jadi yang pertama adalah mendelegasikan. Jadi kita
mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk mendelegasikan tugas-tugas kita kepada orang lain yang kita rasa hourly rate-nya itu lebih rendah dibandingkan kita, ya. Jadi kita pilih, ya, kita pilih dan kita pilah tugas-tugas yang untuk kita delegasikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah outsource. Ketika ada beberapa tugas yang memang bukan merupakan core bisnis kita atau bukan merupakan hal yang inti dari kita, maka kita bisa meng-outsource, ya, kepada pihak lain, ya, pihak luar yang memang spesialisasinya di bidang itu, ya. Yang ketiga adalah mengeliminasi. Satu hal untuk kita bisa mengontrol ataupun bisa membuat hidup kita menjadi lebih simple adalah dengan mengeliminasi atau menghilangkan tugas-tugas yang kita rasa tidak penting dan juga tidak ada kontribusinya terhadap langkah kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Jadi itu dihilangin deh, gitu ya. Yang keempat adalah konsolidasi. Jadi tugas-tugas apa yang memang sejenis kita jadikan satu, dan kemudian ketika kita menyelesaikan pekerjaan itu, jadi dari awal kita mulai itu kita kerjakan sampai dengan selesai, baru ke next tugas berikutnya dan berikutnya, gitu. Jadi kita nggak ngacak, gitu ya. Jadi nggak kayak pemadam kebakaran, tapi kita betul-betul sistematis mengerjakannya, ya. Yang kelima adalah downsize. Jadi kita mengurangi proses, ya, untuk melakukan pekerjaan kita. Jadi kalau dari sekian banyak proses, mungkin ada proses yang bisa kita kurangin. Setengah proses ataupun satu proses itu akan sudah mengurangi lamanya kita melakukan tugas tersebut. Kita juga bisa downsize misalnya produk kita yang kita jual, misalnya ketika ada produk-produk yang memang kurang laku, maka bisa saja kita buang dari daftarnya kita daripada menuhin, gitu ya. Sekarang udah banyak nih katanya kalau yang di Facebook lagi downsize dari jumlah friends-nya, katanya negatif-negatif lagi dibersih-bersihin, gitu. Saya lagi melihat itu, jadi sama, ya. Itu sama, downsize juga, gitu. Yang keenam adalah delay atau defer. Jadi pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas yang harus kita lakukan kita buat di dalam satu list, ya, satu daftar. Kemudian dari situ kita lihat apa yang memang penting dan apa yang genting mungkin kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang kita rasa masih bisa kita delay, ya, kita delay, ataupun apa yang bisa kita delegate atau yang bisa kita eliminate, ya, gitu. Kemudian yang ketujuh adalah improve. Kita meningkatkan kemampuan kita ataupun tim kita untuk bisa melakukan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dengan pengetahuan dan dengan keterampilan yang lebih tinggi, maka kita bisa melakukan tugas kita dengan lebih cepat, dengan hasil yang lebih baik pula, gitu. Jadi itu 7-nya tuh. Oke, kita ngedengerinnya aja kayaknya udah langsung kebayang apa yang harus dilakukan. Betul. Gitu ya. Sebenarnya memang langkah-langkah yang gak sulit dilakukan, ya, cuman gak kepikiran aja mendelegasikan, gitu kan. Oke, sayang banget kita udah mesti tutup obrolan kita Your Excellent di pagi hari ini. Yes, you are excellent moms. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, ya. Semoga video tadi bermanfaat buat moms semua. Silakan like dan komen videonya, ya moms. Lalu silakan subscribe channelnya. Juga bunyikan loncengnya supaya ada notifikasinya kalau ada video baru. Kalau moms merasa bahwa video ini bisa bermanfaat untuk keluarga, sahabat, maupun kenalan moms, silakan di-share, ya moms. Love you all moms.